ada yang namanya Top Ads, ya. Jadi fitur periklanan di Tokopedia itu dinamakan Top Ads, ya. Ya nama-nama ciri khas sendiri gitu. Kalau di Shopee nggak ada sih. Shopee hanya iklan aja gitu, ya. Di Top Ads ini pokoknya di Tokopedia ini kalau mau iklanin tuh murah banget dan mulai harganya tuh Rp250, Rp300, Rp350, tergantung kategorinya ya seberapa ini kategorinya ya gitu. Jadi mungkin teman pernah pernah berpikiran bahwa mengiklankan itu, mahal kayaknya ini butuh budget besar, butuh biaya mahal, tapi enggak, murah banget ya Rp200. Lebih murah daripada satu permen ya di warung gitu. Oke, kenapa sih bisa murah? Karena ini sistem yang dipakai. Jadi ada yang dinamakan cost per click ya, atau CPC. Ya teman-teman sudah pernah belajar ini ya di semester 1, di semester sebelumnya tentang cost per click itu. Ya ingat ya waktu itu ya tentang advertising campaign ya, ada sedikit ini. Jadi, biaya harus dibayarkan setiap kali teman-teman itu ada orang yang klik produk teman-teman gitu, ya. Nah, maka dari itu teman-teman harus sudah mengisi dulu, top up dulu, ya apa ya, top up dulu saldo di Tokopedia-nya gitu, Tokopedia untuk seller-nya, ya. Kalau teman-teman udah ngisi, nanti barulah dipotong. Seperti ketika teman-teman, mau main di Game Master atau di Timezone dulu ingat ya caranya teman-teman harus isi dulu kan saldonya. Nanti mau, main basket, mau main apapun ya, eee, tinggal digesek, kan saldonya berkurang. Nah seperti itu. Jadi teman-teman harus isi dulu, nanti kalau ada yang ngeklik, dia akan otomatis, berkurang, gitu. Nah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita seharga Rp350 satu kali klik, terus kita punya 100.000 saldonya, maka dia akan berkurang. Sekali ada satu orang ngeklik berkurang Rp350, eee, ada 3 orang klik akan berkurang lagi, ya. Jadi kira-kira ya gitu ya perhitungannya, jadi Rp99.300 dan seterusnya. Nah, dan ini tuh bisa tenang teman-teman, jadi jangan sampai apa ya, jangan jangan panik juga, "Wah Kak, kalau gitu nanti bisa habis dong," kalau kalau misalkan yang iklanin hari itu ada 100 orang yang klik misalkan, 100 orang klik aja berarti udah kena limitnya gitu. Ya, tenang teman-teman, nggak akan kayak gitu, kenapa? Karena ada limitnya. Jadi teman-teman bisa setting limitnya, oh untuk hari ini cukup 20.000 aja, atau untuk hari ini cukup berapa kali klik, ya tergantung teman-teman setting seperti apa, gitu. Oke. Nah ini cara isi kreditnya ya, jadi isi saldonya lah, ini mah kalian paham banget tuh pasti cara isinya, tinggal ini ada klik di sini isi saldo, ya terus ini ada klik di sini mau berapa nominalnya, nah ada nominalnya ada Rp50.000 sampai 1.000.000, 5.000.000 bahkan ada gitu. Tinggal top up aja, terus kalau ada promo kalian punya kode promo silahkan pakai, entah cashback entah yang lainnya. Lalu pastikan jumlah bayar berapa, konfirmasi lagi, pembayaran bisa banyak, bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai OneClick, Debit, dan lain-lain. Ya, lalu kalau sudah diisi, nanti akan bertambah, ya. Lama-lama cara isinya ya teman-teman pasti udah lebih mahir lah ya. Untuk isi GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, apapun itu, fintech-fintech gitu, teman udah jago banget, pasti ini juga gampang lah isinya. Hei, cara masangnya gimana untuk masang iklannya? Nah, inilah teman-teman yang tadi menu seller ini ada iklan dan promosi, ya. Silahkan diklik, lalu teman-teman cari top ads di sini, ada ada banyak promosinya ya di sini ya, tapi teman cari top ads ya namanya. Lalu teman-teman silahkan, eee mulai apa ini, mulai iklan ya, mulai beriklan ya. Nah, pilihnya iklan otomatis aja ya. Jadi udah otomatis karena kalian nanti tinggal ngatur aja pokoknya. Semua tuh udah lebih mudah otomatis ya. Ya mobil aja matic, otomatis ya, gampang gitu. Jadi teman-teman tidak perlu capek-capek, tinggal, ngatur dikit, ya sudah gitu, jalan gitu ya. Oke, ini isi anggaran per harinya ya, silakan diisi, eee perhatikan juga teman-teman ada potensi berapa kali klik sih dalam sehari itu, lalu sudah iklankan ya.
Nah, kalau sudah diiklankan, nanti akan, "Yeay, produkmu sudah berhasil diiklankan." Oke, berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil diiklankan. Nah, ini ada tinjauannya seperti ini kurang lebih sama produknya. Jadi kalau sampai sini teman-teman sudah berhasil mengiklankan produk kalian, ya. Yang tentunya berarti sudah, apa ya, yang berarti tentunya kalian sudah upload dulu produknya di Shopee atau di Tokopedia kalian dulu gitu, ya. Kalau nggak ada produk yang kalian upload, gimana cara iklaninnya gitu. Ya jadi harus ada produk yang sudah kalian upload dulu, gitu. Oke, itu Tokopedia. Kita lanjut ke Shopee, ya. Simpen dulu pertanyaan teman-teman, nanti kita bahasnya di akhir. Oke, step by step buat iklan di Shopee. Pertama kalian ini ya masuk ke sales.shopee.co.id dulu, login. Nah, kalau sampai sini tadi kan udah sampai sini ya, pilih iklan Shopee, promosi saya nih, iklan Shopee. Lalu kalian akan muncul seperti ini ya. Ini yang aku bilang tadi top ads itu di Tokopedia kalau ini nggak ada shop ads nggak ada. Pokoknya iklan Shopee aja. Kalian isi saldo dulu, isi saldo, nanti kalian isi, ya itu tiba-tiba kalau kalian udah bayar, bukan tiba-tiba ada ya isinya, tapi kan kalau udah bayar, saldonya nambah 100.000 sini, kalau isi 100.000. Terus kalian buat iklan baru, nah ini pilihnya iklan pencarian aja, ya 2, bedanya apa, misalkan cari tahu sendiri, pokoknya yang lebih ramai iklan pencarian ya. Ya orang nyarinya misalkan, eee orang nyarinya obeng misalkan gitu ya, nanti ada dia kalau iklan pencarian itu udah di-setting bahwa nanti ada obeng kembang, obeng minus, nah kan ada banyak ya obeng ya, misalkan kunci apa gitu. Kalau produk serupa itu nanti teman-teman, dengan satu apa ya, satu produk itu nanti dibandingin yang lainnya gitu. Jadi yang lebih ramai kan yang iklan pencarian ya karena, orang banyak nyarinya, terus kayak ya lebih, apa ya, lebih global gitu dibanding produk serupa gitu. Oke, tipe promosinya produk, terus bisa tentuin modalnya mau berapa. Nah, jadi modal hariannya tuh ada, dipilih juga sama kayak sama kayak Tokopedia. Jadi di sini teman-teman bisa tambah batas, bisa pilihnya juga, tentuin modal. Bisa tentuin modal juga, bisa modalnya per harian atau total modal, gitu. Jadi kalau modal harian kan berarti kena limit nih, misalkan sehari ini cuman 2.500 aja tuh, 8 kali klik kenanya tuh berarti, ya. Kalau misalkan total modal misalkan 25.000, ya udah pokoknya 25.000 total modalnya, mau sehari itu kena langsung syukur, misalkan besok 2 hari atau 3 hari kena, ya udah gitu, ya. Tapi itu bisa tentuin. Ada periode juga, jadi teman-teman bisa tentuin tanggal, misalkan dari tanggal segini, misalkan dari tanggal nanti Februari sampai pertengahan Februari, itu bisa ditentuin, gitu, ya. Kalau seperti ini teman-teman, tuh ada, ini kalau misalnya 100.000 berarti bisa 347 kali klik, gitu, ya. Jadi dalam sehari itu bisa 300 orang ngeklik gitu, ada bisa ngelimit ya jadinya gitu. Kalau teman-teman nggak ngelimit ya nggak usah pakai modal gitu, ya. Ini nggak pakai batas waktu, produknya, dipilih bisa sampai 50 produk kalau di Shopee. Lalu di sini pengaturan kata pencarian biar otomatis ya. Dan teman-teman ini tentuin modal di sini bebas ya, itu silakan kembalikan ke strategi teman-teman masing-masing ya. Teman-teman mau dalam sekelompok itu mau gimana. Betul-betul tentuin aja, jangan ikutin di sini, ini mah hanya sebagai step by step tutorial aja gitu. Tapi teman-teman silakan rundingan sama teman kelompoknya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik, modalnya per harian atau gimana, ya. Betul-betul kalian jalankan strategi yang kalian punya, gitu, ya. Oke, nah ini, semua daftar iklan kalau sudah ke sini artinya kalian sudah berhasil gitu. Ya ini tinggal bawah tuh tinggal aktifkan iklan aja di bawah sini. Nah, kalau di sini artinya sudah beres. Nanti juga pasti teman-teman ditanya mau yang produk serupa mau diiklanin juga nggak gitu, pilih aja iya gitu, ini mah nyoba-nyoba aja. Tapi silakan teman-teman mau yang mana, ya pokoknya apapun yang langkah yang teman-teman, jalankan nanti presentasikan di akhir gitu. Jadi apa aja sih yang kalian lakukan gitu, bagaimana prosesnya, itu yang kalian harus presentasikan. Ya sampai sini teman-teman gitu, kalau sampai sini kalian udah berhasil ya, udah berhasil mengiklankan. Nah, ini teman-teman ada pembayaran berhasil nih. Nah, yang tadi ya isi saldo ya.
saldo iklan Shopee isinya 100.000 top up, pembayaran 101.000, ya ada APN 1.000. Nah, ini kalian screenshot screenshot ya, kalian, simpen file ini ya, entah JPEG entah apa pun ini screenshot-nya, pokoknya simpen ya, ini sebagai bukti bahwa kalian memang melakukan, isi saldo gitu, untuk mengiklankan di mana pun ya, Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, ini tuh sebagai kwitansi teman-teman, jadi kayak sebagai bukti bahwa budgetnya itu dipakai untuk ini, gitu. Jadi kalau tanya, "100.000 kamu ke mana?" "Nih di sini 100.000-nya," gitu. Jadi kalau pembayaran berhasil teman-teman harus screenshot ya, wajib kayak gitu. Pembayaran pakai apa pun terserah pokoknya ini kan pakai metode pembayaran pakai transfer bank, bank BCA ya. Pakai apa pun terserah, bebas, yang penting mah ada screenshot-nya buktinya gitu, bahwa ini dananya dipakai sini loh gitu. Mau pakai dana ini 101.000, mau misalnya 100 kena PIN 5.000, tapi teman harus jelas ke mana uangnya gitu. Oke, selanjutnya Instagram sama Facebook silakan oleh Kak Ronaldo. Oke, sekarang bakal ngejelasin untuk yang Instagram ya. Oke, ini untuk pemasangan iklan untuk di Instagram. Kalian langsung aja ke profil kalian yang udah dijadiin bisnis account itu. Nanti bakal ada tulisan Add Tools, kalian pencet aja. Nah, kalau udah, kalian bakal ada tampilan di kayak gini. Kalian langsung pilih yang Choose a Post. Nah, nanti pilih postingan kalian atau story kalian. Dari sini nih, kalian bisa pilih postingan kalian atau story kalian yang mau dijadiin iklan. Terus next. Udah gitu kalian bisa pilih di sini ada goal kalian, tujuan iklan, kalian beriklan tuh ada 3 nih. Ada more profile visit, more website visit, sama more message. Nah, ini kalau misalnya yang pertama ini supaya orang-orang lebih banyak datang ke akun Instagram kalian. Terus yang kedua ini supaya orang-orang lebih banyak mengunjungi website kalian. Terus yang terakhir ini supaya orang-orang lebih banyak ngirim pesan ke kalian gitu. Nanti kalian pilih aja goalnya mau yang mana, udah gitu next. Nah, kalau udah kalian bisa pilih target audiens kalian tuh mau yang kayak gimana gitu, sesuai produk kalian. Misalkan kalian mau baju wanita kan berarti yang wanita atau umur berapa gitu. Nah, kalian bisa bisa juga otomatis atau buat sendiri. Begitu kalian next aja. Nah, ini kalau misalnya kalian buat yang create audience-nya, itu kalian bisa pilih audience name, location-nya, interest-nya di mana, sama gender sama age-nya nih. Yang tadi ya sesuaiin lagi sama produk kalian. Kalau udah kalian klik checklist. Nah, kalau udah gitu kalian bakal masuk ke budget and duration. Nah, ini tuh bakal ngasih estimasi orang yang bakal nge-reach akun kalian gitu. Di sini tuh di setnya 20.000 per hari dengan durasi 6 hari. Berarti hasilnya itu bakal ada di 120.000 ini. Nah, estimasi orang yang bakal nge-reach akun kalian tuh ada segini. Kalau misalkan kalian pakai 20.000 per hari dengan durasi 6 hari gitu. Jadi ini disesuaikan lagi sama budget yang kalian punya dan kalian mau nge-reach-nya berapa. Nah, kalau udah kayak gitu kalian next aja. Nanti bakal masuk ke yang payment method ini. Nah, ini bakal kelihatan nih goal-nya apa, audiensnya apa, budgetnya berapa, sama berapa hari gitu. Kalau udah kalian ke payment. Nah, nanti payment ini kalian disuruh nambahin lokasi sama mata uangnya kan kalau kita kan IDR gitu. Tinggal dipilih aja. Kalau udah gitu di next. Nanti bakal ada jenis pembayarannya di sini. Kalian bisa pilih ini mau yang credit card atau BNI atau Mandiri atau other bank. Nah, udah gitu kalian next aja. Kalau udah di next nanti kalian bakal disuruh pilih masukin NPWP. Tapi karena kita kan di sini nggak gitu penting dan kalian juga belum punya, jadi kalian skip aja. Nah, udah gitu nanti disuruh masukin nominalnya itu 120.000 gitu ya. Sesuai dengan tadi yang di awal itu, kalian isi sesuai gitu. Nah, itu bakal disuruh masukin data-data diri sama email, langsung kalian continue aja. Nah, kalau udah itu bakal masuk ke email kalian gitu. Bakal masuk ke tampilan gambar ini, disuruh masukin barcode, terus payment code-nya sama amount-nya. Nanti bakal disuruh transfer ke Bank Permata ini. Nah, kalau udah, kalian bakal kayak ke slide 5 tadi,
udah ada nih cost summary-nya, budgetnya berapa, sama estimasi teksnya. Nah, jadi yang tadi itu udah 120.000 itu udah sama teks ya. Jadi teksnya itu sekitar 10% dari budget kalian gitu. Jadi kalian harus benar-benar hitung jangan sampai kelebihan. Nah, kalau udah nanti bakal diliatin peraturannya segala, kalian accept aja. Nah, iklan kalian yang tadi itu yang udah kalian boost post itu bakal diproses sekitar 24 jam. Kalau mau ngecek iklannya lagi itu udah terpasang atau belum, kalian buka ke profil kalian, kayak pertama lagi pilih Add Tools. Nah, nanti bakal ada kayak iklannya gini, finish in 5 days. Berarti ini udah kepasang gitu. Jadi udah berjalan iklannya. Nah, ini buat tampilan iklan yang bakal dilihat sama customer kalian nanti. Kalau untuk story itu bakal yang kayak gini, yang di kiri. Kalau untuk yang di feeds itu bakal yang di kanan tuh. Nanti yang bagian send message-nya ini tergantung dari goal kalian itu. Kalian pilih yang mana. Oke, untuk Instagram sampai situ. Sekarang untuk yang Facebook. Nah, kalau untuk yang Facebook ini, ngelanjutin dari yang kemarin itu, kalian misalnya udah buat list untuk produk kalian, kalian bakal ada di tampilan kayak gini nih, ke marketplace, selling, terus kalian bakal ada di tampilan di boost listing ini, kalian pencet aja. Kalau udah gitu, kalian bakal masuk ke tampilan ini, daily budget. Nah, cuman kan kalau kayak gini kan kalian nggak bisa lihat apa sesuaiin budget kalian gitu ya. Jadi ini sesuai budget dari Facebooknya, kalian scroll aja ke bawah, nanti bakal ada select custom budget and duration. Kalian pencet aja, bakal masuk ke tampilan ini, duration-nya itu untuk berapa hari iklan kalian mau dibuat gitu ya, terus ada end date-nya segala, terus daily budget-nya itu kalian mau berapa ribu gitu per harinya. Nah, ini ada estimasi reach people-nya per harinya gitu. Jadi ini bisa kalian atur 15.000, 14.000, 10.000 pun kalian bisa. Jadi tergantung kalian aja sesuaiin sama budget kalian yang nanti dikasih. Nanti di sini ada summary-nya. Ini belum berikut pajak ya. Jadi kalian hitung-hitung lagi budgetnya sama pajaknya 10%. Udah gitu kalian next aja. Nanti di sini ada payment methodnya, kalian bisa pilih. Cuman di sini ada tambahan agak banyak ya, mirip sama yang Instagram, cuman agak banyak, ada GoPay segala, kalian bisa pilih. Nanti kalau udah di next aja, kalian bakal masuk ke tampilan ini, disuruh transfer ke virtual account-nya mereka, sama kayak yang tadi, cuman minta di lewat email, yang ini langsung. Nah, kalau misalnya kalian udah isi saldonya prabayar tadi, kalian bakal submitting your ad ini. Nah, berarti ini udah masuk nih iklannya nih. Udah terbayar, ini sisa saldo prabayarnya berapa. Nah, udah gitu iklannya udah kepasang di Facebook gitu. Udah langsung ke boost. Nah, teman-teman kalau misalkan tambahan nih, kalian mau lihat insight dari Facebooknya, kalian bisa langsung aja ke business.facebook.com, terus kalian enter aja, kalian masuk. Nah, nanti bakal ada kayak gini, kalian bisa ngelihat reach people kalian nih. Nih, people reach, ration, komen untuk postingan kalian, atau kalian bisa langsung ke insight-nya. Nah, ini berapa orang yang ngelihat kayak gitu. Jadi bisa kalian analisa juga umur berapa yang ngelihat ke akun kalian kayak gitu. Dan untuk Facebook dan Instagram itu aja. Boleh dilanjut, Cornel. Oke, teman-teman. Ya, jadi itu tutorial dari 4 platform gitu ya, teman-teman, untuk menjalankannya dan semoga harusnya, di minggu ini teman harus sudah ngejalanin gitu. Ya, karena minggu depan kan rencananya akan kalian sedikit presentasi juga gitu, progresnya gimana. Jadi silakan kalau ada pertanyaan teman-teman boleh tanya, eee, bingung nggak gitu sama proses mengiklankan, ya. Ya teman-teman yang di rumah atau yang di sekolah, semoga ya nanti ketika kamu praktek, meskipun hanya lewat tutorial, kamu bisa mengikutinya dan benar ya. Karena gini, emang sih kalau tiap kelompok itu hanya 500 ya. Tapi kalau misalnya
kalian bisa satu kelas 4 kali 7 kelas. Dana yang diberikan itu yang ke sekolah itu lumayan besar, 14 juta. Jadi minta tolong dana ini yang diberikan secara cuma-cuma itu kalian manfaatkan untuk pembelajarannya. Mungkin nanti kamu berpikir, saya enggak jual, kamu sesudah mengiklan tidak bisa menjual apapun atau tidak bisa balik modal untuk iklan, itu tidak usah dijadikan beban. Yang penting di sini kamu mencoba sendiri bagaimana prosesnya mengiklankan produk kamu, dagangan kamu di marketplace, di sosial media. Mungkin suatu saat kamu misalnya meskipun masih kuliah punya produk sendiri atau punya usaha keluargamu mau diiklankan atau mau dipromosikan, kan ilmu yang kalian dapat di kelas 12 ini bisa kalian pakai seperti itu ya. Menurut saya sih tidak akan ada ilmu yang sia-sia kalau emang kamu benar-benar mempelajarinya seperti itu. Jadi minta tolong dibuatkan produknya, foto-foto produknya yang menarik, terus konten iklannya juga yang menarik, sehingga syukur-syukur kita kena target jadi ada penjualan. Tapi meskipun tidak ada, tidak usah dijadikan beban. Terus apapun pemakaian dana 500.000 ini pasti akan saya minta laporannya. Jadi ketika kamu mengiklan, jangan lupa di screenshot. Nah nanti setiap ketua kelompok itu wajib mengisi LKS, tetapi bukan jadi beban satu orang, satu ketua kelompok. Saya berharap ketika kalian melakukan proses dari awal sampai nanti 1 minggu ke depan, entah hari apa ya kalian ketemu lagi dengan kami di mata pelajaran PKWU, saya berharap kalian tetap sama-sama sekelompok ya. Misalnya ketika mau mulai pasang deposit di Facebook ya, misalnya kalian bikin satu limit, terus undang seluruh anggota kelompoknya. Nah di situ prosesnya bisa dilakukan. Nah nanti ketika kamu akan melihat hasilnya, diundang juga, disebarkan juga informasinya ke anggota kelompoknya. Seperti itu ya. Jadi saya berharap kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga nanti kamu lancar atau tidak ada kendala ketika kamu mengikuti langkah-langkah atau tutorial dari Kanael sama Kaldo yang nanti akan di-sharekan juga di Google Classroom. Seperti itu. Nah, nanti ketika minggu depan pasti kalian kan udah pilih nih, mana yang shift pagi, mana yang shift siang. Nah, jangan sampai misalnya kalian harus presentasi, tetapi materinya masih ada di shift pagi atau masih ada di shift siang. Jadi lebih amannya, misalnya nanti ketika dapat jadwal baru, kalian misalnya ketemu PKWU lagi di hari Rabu, hari Selasa itu saya harap LKS-nya sudah diisi oleh ketua kelompoknya, oleh semua kelompoknya ya. Nanti saya sharekan hanya ke nama ketua kelompoknya, biar tidak tidak usah ribet, tetapi itu diketahui oleh semua anggota kelompoknya. Seperti itu teman-teman. Sok silakan apabila ada yang mau bertanya atau ada yang udah punya pengalaman, mengalami kendala atau bagaimana, silakan. Kelompoknya Dela, ada yang mau ditanyakan? Nah, Dela, Baby, Pinkan. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Berarti tugas kalian nanti ya menentukan media apa yang akan dijadikan percobaan untuk tahap pertama ini. Sesudah misalnya Dela mau Facebook dulu, berarti kamu harus menyiapkan kontennya, gambarnya, segala sesuatunya untuk yang di Facebook. Seperti itu ya.
Terus gini, kalau boleh saran sih, kalau saran ya, misalnya biasanya kalau akun Facebook baru dipakai untuk mengiklan, biasanya suka kena suspend. Jadi minta tolong untuk yang Facebook itu jangan diisi depositnya langsung gede. Nanti kalau kena suspend ini loh rugi. Misalnya 25.000 dulu gitu ya. Udah berapa hari tambah lagi seperti itu. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau konsultasi. Nah, kita istirahat itu jam berapa sih? 9.45 ya? Masih ada sekitar 30 menit. Nah, boleh kamu boleh kamu gunakan waktu ini untuk kerja kelompok. Misalnya antara rumah dengan yang di sekolah boleh buka Meet, kamu diskusi mau mana dulu, mau di mengiklannya di media apa dulu. Ya. Nah, untuk satu pengumuman saja. Ya, ini di luar materi. Besok kan Jumat ya, kalian full PJJ. Terus jam wali kelasnya ditiadakan, tetapi tetap ada itu biasanya refleksi. Refleksi itu tetap ada. Nah, untuk hari Senin kalian kan hari Selasanya Imlek ya. Nah, tidak libur tetapi ada pembelajaran full PJJ. Waktunya dari jam 6.45 sampai jam 10. Ya. Jadi tidak usah datang ke sekolah. Hari Selasanya libur, baru nanti hari Rabunya itu akan ada pembagian shift A dulu atau shift B dulu yang pagi dan jadwal baru. Ya, untuk pembagian shiftnya itu seminggu siang, seminggu pagi ya. Pembagian shift nanti bulan Februari, berarti hari Rabu tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu kalian nanti shift yang A misalnya pagi dulu selama seminggu, terus yang B-nya siang. Begitu sebaliknya nanti minggu depannya. Bu, Seninnya jadi masuk, Bu? Seninnya masuk tetapi online. Online. Ya? Jangan ke sekolah ya. Nah mungkin takutnya siapa tahu ada yang untuk merayakan Imlek itu ada yang berkumpul dengan saudaranya, misalnya di Jakarta atau di Cirebon atau dimanapun. Nah, kami masih memberikan kesempatan itu, tetapi tetap online ya. Tetap saya harap semuanya tetap ikut online. Mau dimanapun online-nya, yang penting kamu pintar-pintar. Misalnya, jangan ketika online di hotel mana, kamu pemandangannya apa? Ya cukup belakangnya tembok saja. Seperti itu ya. Jadwal pembelajarannya masih yang ini. Hari Senin kamu kebagian apa saja sampai jam. Nah, dari pagi sampai jam 10. Ya. Oh, Senin itu sampai jam 10 doang, Bu? Ya, hari Senin sampai jam 10 saja. Sampai sebelum istirahat sepertinya ya. Kan istirahat jam 9.45. Ya. Berarti hari Senin tetap jadwal sekarang tetapi online dan sampai jam 10. Jadi minta tolong untuk khusus kelas 12-4, kalau misalnya kebetulan kalian pergi keluar kota, saya berharap tetap ikut online, tetapi pintar-pintar ini ya, ketika harus buka kamera, belakangnya itu tembok aja. Ya. Sama si Gigi itu. Kalau di jalan ya kamu misalnya pas kebetulan harus online, harus buka kamera, kamu izin deh, minta tolong izin ke guru pelajarannya ya, ke guru mata pelajaran.
Ya izin aja dulu, izin open. Ya, teman-teman, bentar nih kok. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini nanti. Kalau enggak, silakan saya kasih waktu masih 30 menit, kalian mulai diskusi. Bella, itu si Samuel itunya di ini loh. Silakan kalian diskusi. Nah, nanti Kak Aldo, Kak Rona, Sekanael sama saya tetap ada di sini. Ada kendala atau kalian mengalami kesulitan mau bertanya, boleh masuk lagi ke Meet ya. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar jadwal atau sip-sip atau apa, boleh WA saja. Terima kasih, selamat pagi. Boleh langsung meet dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang di rumah, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.